Assalamualaikum Pak Apip. Waalaikumsalam Ibu Rumsita. Ya, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Sehat, terima kasih Pak Apip. Pak Apip, Iya. hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching tersebut, ada sedikit yang harus saya bicarakan dulu nih dengan Pak Apip, boleh ya? Baik Bu, baik. Baik. Pertama, saya akan mendiskusikan dulu nih tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching tersebut ya Pak ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, terus kemudian apakah Bapak itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan ke coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Bapak sampaikan. Nah, jangan lupa juga ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Baik Bu, saya perhatikan. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi, boleh ya Pak? Boleh Bu, boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa nih yang Bapak ingin kembangkan dari proses coaching tersebut? Ini kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang riset atau kehadiran menu, saya mendengarkan coaching. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbuat kepada coaching. Baik, jadi yang ingin Bapak kembangkan ada 3 kompetensi inti ya dari coaching tersebut, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, Pak, di antara ketiga itu nih, mana sih yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi? Ibu yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oke, baik. Jadi ada 2 ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik lagi, yaitu mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya itu apa sih Pak? Ini Bu, untuk indikator pencapaian itu yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, baik. Jadi Bapak indikator tercapaiannya pada saat coaching itu bahwa coaching sudah menemukan sendiri atas permasalahannya, itu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coachingnya dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah Bapak selesai melakukan proses coaching tersebut, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Baik Bu. Baik, silakan Bapak melakukan proses coachingnya ya Pak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, terima kasih. Selamat siang Pak Apip. Apa kabar nih Bu April? Alhamdulillah sehat. Pak Apip gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ngomong-ngomong, ada apa nih? Ada ketemuan apa ada yang dibicarakan Bu April? Iya Pak, ada sedikit yang ingin saya bicarakan karena ada sedikit yang mengganjal dari saya Pak. Kira-kira seperti apa Bu April? Iya, tentang pembelajaran di kelas. Jadi ada murid saya yang agak aneh Pak. Jadi ketika mengikuti pelajaran di kelas itu kurang bisa fokus. Nah, saya mau berbincang-bincang dengan Pak Apip tentang murid saya ini Pak. Baik Bu April, jadi dalam pembicaraan hari ini apa yang kira-kira Ibu April ingin mendapatkan?
dikatakan fokus ketika belajar itu bisa tenang dan tahan lama menerima pembelajaran seperti itu Bu ya? Iya Pak, sudah fokus setidaknya sekitar 15 menit di awal setelah pembelajaran, tidak apa mereka berjalan. Maunya saya seperti itu Pak, biar dia dapat tujuan yang mau kita capai, dan dari situ mereka harus paham kalau benar. Jadi paling tidak mereka bisa bertahan konsentrasi fokusnya sekitar 15 menit itu sudah bagus Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu April dia bisa mempertahankan fokusnya sampai 15 menit itu ibaratnya idealnya Bu ya. Mungkin kalau kita buat skala itu idealnya 10. Jadi kalau menurut Ibu, murid Ibu itu butuh kalau yang tidak bisa fokus itu baru masuk belajar sudah nggak bisa fokus kira-kira gitu ya berarti Iya. nol nilainya ya. Jadi kalau saya tanya sama Ibu, kira-kira nih Bu, menurut Ibu tuh ada berapa pada skala berapa tidak fokus anak-anak di kelas ini? Iya, mungkin sekitar skala 5 Pak, masih di tengah itu Pak, jadi masih jauh dari kata ideal. Baik-baik begitu Bu ya. Mereka masih belum bisa mempertahankan atau belum bisa fokus ya. Apa yang bisa kira-kira apa yang bisa Ibu April lakukan untuk mengatasi hal tersebut nih? Mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran saya, metode yang saya gunakan, karena saya merasa metode yang saya gunakan itu kurang cocok sama murid saya, sehingga muridnya tidak fokus. Karena memang gaya belajar mereka ini kan tidak statik, jadi mungkin mereka memang tidak bisa terlalu lama disuruh fokus. Mungkin nanti saya rencananya sesekali kalau materinya cocok, saya akan menggunakan metode untuk memfasilitasi murid-murid yang kinestetik. Nah, keren Pak. Jadi maunya seperti apa tuh nih kira-kira muridnya Ibu April ketika sudah fokus pembelajaran yang Ibu lakukan? Oh, iya. Jadi mereka tenang terlebih dahulu Pak, biar kita juga tidak terganggu untuk menyampaikan materi. Kalau di awal mereka sudah tidak fokus, jadi konsentrasi kita sebagai guru agak terpecah. Kita harus menggunakan mereka dulu, baru kita bisa melanjutkan kegiatannya. Takutnya nanti kita lupa langkah-langkah yang sudah kita susun dalam pembelajaran ini. Kalau mereka agak aktif dan sedikit mengganggu. Kemudian kira-kira apa nih yang Ibu lakukan untuk mengatasi bagaimana cara mengembalikan tingkat fokus murid? Ibu inginkan sekarang di level berapa murid Ibu ingin fokusnya kalau kira-kira mengharap idealnya di murid Ibu? Setidaknya 7 sampai 8. Jadi tujuan pembelajaran sudah disampaikan, kemudian kan diserahkan kepada mereka lagi bagaimana cara mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya akan melakukan beberapa langkah seperti metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya juga akan mencari cara untuk mengumpulkan dan mempertahankan fokus belajar mereka. Oke, kira-kira ada nggak Bu yang cara lain yang bisa Ibu pikirkan selain pembelajaran yang tadi untuk meningkatkan fokus lagi? Ada nggak kira-kira? Rencananya saya akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional Pak. Langkah pertama dengan menerapkan teknik stop untuk membawa murid berada di pikirannya dan berada di tubuhnya. Kadang kan tubuhnya di kelas, namun pikirannya di mana-mana. Saya bisa menerapkan metode stop ya pada murid sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini luar biasa ya Bu April ini menggunakan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan teknik stop ya Bu ya. Jadi memancing emosi siswa ya atau murid dan kita bisa mengajak murid untuk mengenali emosinya, mengendalikan manajemen emosinya. Luar biasa sekali Bu April ya menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas ini. Jadi saya rasa itu sudah langkah yang bagus Bu April untuk bisa diterapkan dalam meningkatkan tingkat fokus murid Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk yang dipasarkan di kelas? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Namun di awal pembelajaran kita mulai dengan teknik stop. Jadi mengajak murid untuk menarik nafas sejenak, menenangkan pikirannya untuk memberikan rasa nyaman dan pikiran anak agar berada di kelas terlebih dahulu. Setidaknya 15 menit pertama agar mereka memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Agar mereka juga bisa mempunyai kesadaran diri dan manajemen emosinya.
berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar dan seru kayaknya Mbak. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi nih bersama coaching tadi, sedikit ada pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Apip. Baik Bu. Ya, pertanyaan pertama, apa saja nih yang sudah didapatkan Bapak pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Tadi selama coaching, Ibu ya, saya sudah melakukan dengan hal kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, mencoba merancang rencana aksi dan bagaimana bentuk komitmen serta tanggung jawab kedepannya dari rencana aksi tersebut. Sehingga dengan menggunakan alur tersebut, kemudian saya juga menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Yes, baik. Jadi Pak Apip nih sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching sesuai alur kita ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nih. Salah satunya nih, Pak Apip sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching kan pasti ya. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching pastinya ya Pak ya. Nah, Pak Apip juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, Pak Apip juga sudah berhasil nih, sudah menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri si coaching tersebut agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Artinya ya. Oke, saya juga tadi sudah mendengar nih percakapannya Pak Apip dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Bapak sudah ada presence, kehadiran penuh. Nah, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif juga, dan tentunya tadi Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Hebat Pak Apip, luar biasa, Masya Allah. Itu proses coaching hari ini pelan banget. Mudah-mudahan Pak Apip sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam setiap kegiatan coachingnya ya. Ada satu lagi tapi Pak, boleh ya? Boleh. Oke. Untuk ke depan nih Pak, kompetensi apa lagi sih Bapak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching hari ini? Jadi gini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses percakapan dengan alur kita, sehingga ke depannya saya bisa lebih baik dalam melakukan proses coaching. Keren, hebat, luar biasa Pak. Jadi Bapak ini akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik ke depannya. Baik Pak Apip, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini hari ini, sudah melakukan observasi juga menggunakan coaching dengan alur tirta ya Pak ya.